Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Di video ini saya akan berbagi pandangan dari pengalaman saya dan teman-teman saya. Jika kita ingin jadi peternak ayam, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Hal pertama yang harus kita lakukan pastinya cari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi informasi yang kita dapat jangan juga kita jadikan patokan. Kenapa? Karena pada umumnya orang membagikan informasi tidak akan 100% atau bisa jadi dilebih-lebihkan informasinya. Misalnya enggak segitu, dibilangnya segitu. Kalau misalnya untungnya 200.000, bilangnya 300.000 ya, atau ya sebagainya teman-teman. Juga bisa jadi informasinya udah valid 100% apa yang disampaikan sama apa yang terjadi sama yang memberikan informasi itu benar. Dikarenakan kita beda wilayah sama orangnya atau beda cuaca, apa yang diterapkan di sana sesuai yang diinformasikan sama yang memberikan informasi belum tentu cocok di tempat kita. Maka yang terpenting adalah pengalaman yang kita buat sendiri, yang kita alami sendiri. Oke, hal kedua teman-teman ya. Hal kedua itu sebelum kita berternak itu, hal yang kedua itu mental teman-teman. Kenapa perlu mental di sini? Ya mental memang sih sebenarnya cukup luas juga ya. Untuk apa itu mental? Mental itu bisa jadi seperti keberanian untuk mencari informasi ya. Kita mencari informasi itu harus berani juga. Tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau teman-teman mungkin nggak percaya, boleh ya, boleh coba gitu. Kalau saya nggak yakin, tetapi ya biasanya ada aja tantangan gitu. Informasi karena tidak bisa kita andalkan dari sosial media atau online saja teman-teman ya. Iya, mau nggak mau kita harus lebih misalnya ya, maka dari itu kita harus turun ke lapangan, misalnya di informasi di pemasaran, itu di peternakan, apa kita cari aja teman-teman. Sebisa mungkin kita nahan malu, nahan ya praduga yang tidak meskipun kadang ya terjadi ya, karena mental kita udah siap ya harus bisa gitu teman-teman ya. Dan karakter orang kita temui di lapangan itu ya kadangnya berbeda-beda teman. Maka kita harus siapkan mental, siapkan keberanian kita dalam hal terburuk. Misalnya kita nanya-nanya, contohnya ya ditolak ya. Mungkin nggak semua orang seperti itu, tapi ya mungkin ada ya. Ya makanya semoga sih nggak ada ya, tapi karena kita sudah siap mental juga ya kita tidak jadi masalah. Terus keberanian untuk memulai teman-teman ya, karena biasa orang mau memulai satu usaha juga ya nantilah mau mungkin mau nunggu ini, karena nunggu ini dari sampai waktunya ini lagi ya kendala ya. Keberanian untuk memulai teman. Terus keberanian untuk mendapatkan tekanan teman-teman, karena di beternak itu enggak pasti juga ya, tetapi ya mau nggak mau harus kita siapkan untuk tekanan teman-teman. Karena di masa tersulit biasanya ada pada masa waktu kita masih dalam pembelajaran teman-teman ya, mungkin ya masa-masa kita baru mulai lah teman-teman ya. Karena di masa itu pengeluarannya jalan terus teman-teman, jalan terus dan masukan belum ada ya. Tahu sendiri lah ya, sekarang ya kan kalau keluar terus masukannya belum ada kan ya, gimana gitu kan ya. Bisa jadi tekanan itu bisa datang dari orang-orang terdekat teman-teman, orang-orang terdekat ya. Karena tekanan dari orang-orang yang jauh mungkin nggak kita kenal sih mungkin nggak begitu berpengaruh lah teman-teman ya. Mungkin ada ya, boleh juga kita jadikan masukan gitu. Tapi kadang-kadang tekanan orang-orang yang terdekat ini yang kadang sangat-sangat menghancurkan atau mematahkan gitu ya. Makanya untuk itu kita siapkan mental untuk itu teman-teman ya. Kita siap. Maka kita harus siap mental untuk menghadapi supaya usaha kita tetap bisa berjalan terus sampai yang kita harapkan ya teman-teman. Terus tekanan seperti kerugian teman-teman ya.
mental kita untuk tidak putus asa kalau kita rugi ya. Kenapa? Karena satu kali rugi terus kita berhenti, berarti kita nggak bakalan bisa nutupin kerugian itu ya, berarti tetap rugi itu ya. Makanya terus jangan putus asa, terus belajar, semangat, pada waktunya pasti bisa teman-teman ya. Masih dalam hal mental ya, yaitu kesabaran juga ya, kesabaran, karena kita harus tahu proses peternak ayam itu banyak tahap yang harus kita lalui. Maka apa yang kita tanam ataupun kita ternak itu kalau kita usahakan tidak bisa dengan cepat kita ambil hasilnya ya. Bahkan bisa mungkin sampai menahun teman-teman, menahun proses belajarnya, harus sabar. Maka itu kesabaran sangat diperlukan. Dan jika teman-teman sudah yakin, dikira sudah informasinya udah oke, mentalnya udah oke, langsung segera mulai teman-teman ya. Dengan catatan juga kalau teman-teman benar-benar pengen belajar, usahakan jangan sampai, ataupun gini, 100 DOC kita boleh mulai dari 100 DOC teman-teman, tapi usahakan jangan sampai langsung sekaligus teman-teman. Kita coba dulu misalnya 25 dulu teman-teman, terus setelah 1 bulan kita coba lagi 25 teman-teman. Dari 25 dalam waktu 1 bulan itu mungkin pasti udah kelihatan apa yang masalahnya, itu pasti kalau ada masalah pasti udah kelihatan dengan teman-teman ya. Pertama itu kita akan tahu masalahnya, jadi tinggal kita betulin lagi masalahnya itu teman-teman. Jadi yang dari bulan pertama ke bulan kedua juga pasti kita ada masalahnya, nanti di situ kita betulin lagi. Nah, setelah itu kalau udah mulai oke, ataupun sudah yang kedua sudah mulai lebih baik daripada yang pertama, boleh kita ketiga ya 1 bulan lagi kita coba lagi, itu kita boleh coba langsung 50. Kira-kira usahakan teman-teman ayam yang pertama itu jangan sampai dijual semua gitu ya. Kita harus pilih yang terbaik untuk dijadikan indukan. Karena apa? Karena kunci keberhasilan itu tetap di peternak sendiri ya. Mudah-mudahan dengan kerja keras, selalu mencari informasi, meskipun kita udah bisa, tapi kita tidak boleh anti informasi ya. Semua informasi boleh kita terima ya, tentu kita pilih yang lebih baik dan yang lebih baik. Selalu belajar kan ya, sabar, dan tentunya jangan lupa juga kita harus berdoa. Kita tahu ini adalah makhluk hidup, keputusan pun kita usaha, karena saya juga pernah mengalami segimanapun kita usaha, tetapi kalau ya boleh dibilang peran Tuhan itu sangat nyata juga ya. Oke, dengan demikian saya yakin kita pasti akan berhasil. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Saya bukan orang yang pintar berbicara, mohon maaf jika ada salah kata, dan jika teman-teman ada masukan atau pendapat, jangan lupa tinggalkan komentarnya. Mari kita belajar bersama. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya.